Pernah nggak sih di antara kalian ngerasa penghasilan tiap bulan tuh kayak gampang banget habisnya? Ini bisa jadi tanda kalau budgeting kalian nggak efektif nih. Terus cara budgeting yang bener gimana dong? Nih, Mimin kasih cara budgeting ala emak-emak di Jepang. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan sharing berbagai hal yang berkaitan dengan uang. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa mendapatkan wawasan baru dan makin bijak dalam mengatur keuangan kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Ngomongin soal uang, pasti nggak bakal jauh sama hal yang disebut budgeting. Tapi kebanyakan dari kita sering banget nyepelein soal budgeting. Padahal, budgeting itu salah satu langkah utama mengelola keuangan loh. Budgeting atau terjemahannya membuat anggaran belanja. Bisa dibilang bentuk pengelolaan keuangan yang paling dasar. Saat budgeting, kita melakukan target sama uang kita pada periode tertentu. Biasanya saat budgeting, kita bakal memperkirakan dan ngasih budget atau batas pada masing-masing keperluan. Seperti contoh untuk makan per hari, biaya listrik bulanan, bensin dan transportasi, atau keperluan lainnya. Metode budgeting ini juga ngebantu banget buat mengukur seberapa besar kebutuhan kita tiap bulan atau periodenya. Kita juga bakal paham sama prioritas kita secara nggak langsung saat melakukan budgeting. Ada banyak banget metode budgeting keuangan. Salah satunya yang kemarin sempat kita bahas adalah formulasi 50-30-20. 50 untuk needs, 30 untuk wants, dan 20 untuk savings. Buat beberapa orang, cara 50-30-20 ini mungkin efektif. Apalagi buat mereka-mereka yang udah paham perbedaan needs dan wants secara spesifik. Yang jadi problem adalah buat kalian nih yang sedikit-sedikit bilang perlu self-reward, terus dimasukin ke dalam needs. Padahal udah jelas banget self-reward yang tadi dilakuin atau kalian belanjain masuknya di bagian wants. Memang bisa aja metode 50-30-20 ini bukan cara yang cocok buat beberapa orang, malah bikin semakin gak beraturan tuh budgetingnya. Dan metode budgeting sendiri juga gak cuma satu aja. Mungkin kalian akan cocok dengan metode yang satu ini. Salah satu metode keuangan yang cukup terkenal adalah Kakebo. Dari namanya aja kita bisa tahu kalau Kakebo sendiri adalah metode keuangan yang berasal dari Jepang. Nah, di antara kalian juga pasti nggak akan heran sama negara asal metode ini. Soalnya, Jepang sendiri emang terkenal banget dengan beragam budaya dan perilaku orangnya, di mana kebiasaan orang Jepang sendiri udah banyak banget ditiru sama jutaan orang di dunia. Salah satunya ya ini nih, metode keuangan tradisional Kakebo. Kakebo sendiri adalah cara mengatur uang tradisional ala emak-emak di Jepang. Kenapa emak-emak? Karena Kakebo sendiri awalnya emang diterapkan oleh wanita Jepang, di mana mereka akan mencatat setiap pengeluaran uang secara rutin. Itu juga yang bikin Kakebo ini dijuluki sebagai buku rekening rumah tangga karena caranya tadi yang masih menggunakan metode tradisional dengan mencatat secara rinci. Menurut Mimin, Kakebo ini cocok karena ada alasannya ya, bukan yang asal-asal nih sarannya. Bila kita bandingkan dengan metode 50-30-20, setidaknya ada 3 karakter yang berbeda antara keduanya. Pertama, rincian versus proporsi. Kakebo lebih berfokus pada pencatatan rinci dan pemahaman mendalam tentang pengeluaran.
sedangkan 50-30-20 menekankan proporsi pengeluaran berdasarkan kategori. 2. Kesadaran versus proporsionalitas. Kakebo membantu meningkatkan kesadaran dan refleksi terhadap pengeluaran, sementara 50-30-20 memberikan pedoman proporsional dalam membagi pendapatan. Ketiga, tradisional versus modern. Kakebo adalah metode tradisional dan sederhana, sementara 50-30-20 adalah pendekatan modern yang lebih terstruktur dalam mengalokasikan penghasilan. Sisi lain yang jadi kelebihan sistem Kakebo adalah cara pencatatan yang masih manual. Ketika kita menulis tujuan kita secara manual, termasuk tujuan keuangan, ini bakalan membuat kita lebih mungkin untuk mencapainya. Karena proses menuliskan sesuatu bisa memperkuat ide di otak. Tujuan keuangan yang tertulis manual juga membuat kita lebih fokus memikirkan cara untuk sungguh-sungguh mencapainya. Nah, gimana sih cara nerapin sistem Kakebo? Pada dasarnya, ada 4 pertanyaan yang jadi acuan saat menerapkan sistem budgeting Kakebo ini. 1. Berapa banyak uang yang kamu miliki? 2. Berapa jumlah uang yang ingin kamu simpan? 3. Seberapa besar dana yang rutin kamu belanjakan? 4. Bagaimana kamu bisa meningkatkan uang yang kamu tabung? 4 pertanyaan tadi adalah prinsip utama yang ada dalam Kakebo. Untuk langkah-langkahnya sendiri, kalian bisa ikutin cara berikut ini. Pertama, catat pengeluaran dan pemasukan. Hal pertama yang mesti kamu lakukan adalah catat pemasukan dan pengeluaran kamu. Pemasukan dari pekerjaan utama atau bila ada tambahan penghasilan juga dimasukkan ya. Supaya enggak kaku, buat teman-teman milenial atau Gen Z bisa kok nyatetnya pakai aplikasi atau jurnal digital. Yang perlu kamu perhatikan adalah angkanya yang harus rinci ya. Selain pemasukan, nilai belanja kamu tiap bulannya juga harus dicatat nih. Entah itu belanjanya offline atau online. Semua yang masuk dalam pengeluaran juga dicatat secara lengkap dan rinci. Ini bakal ngebentuk kebiasaan pada diri kamu untuk tahu harga setiap barang atau jasa yang sering kamu gunakan. Sehingga kamu bisa belajar dan mencari pembanding di tempat atau toko lainnya agar memperoleh harga yang lebih pas. Kedua, menabung atau investasi di awal, bukan di akhir. Keunikan dari metode Kakebo ini adalah uang tabungan atau investasi yang sudah disetor di awal bulan atau awal dapat penghasilan. Hal ini bakal beda banget dengan kebiasaan orang yang pada umumnya nyetor tabungan dan investasi di akhir bulan. Cara ini bakal ngebantu banget ke orang-orang yang ngerasa kesusahan untuk menabung atau investasi karena tergiur saat melihat barang diskonan atau sesuatu yang memikat mata. Berapa besarannya? Bergantung kemampuan masing-masing. Umumnya untuk pemula bisa dari nominal kecil atau 10% dari penghasilan. 3. Tentukan skala prioritas pengeluaran. Setelah mencatat dengan rinci berapa besar pemasukan dan pengeluaran kamu, pada prinsip Kakebo ada 4 skala prioritas yang jadi ciri khasnya dan membantu banget buat kamu yang susah membedakan secara spesifik antara keinginan atau wants dan kebutuhan atau needs. 4 poin skala prioritas itu adalah 1. Survival. Survival atau bertahan hidup adalah skala prioritas utama yang jadi basis dasar kebutuhan pokok.
Bentuknya bisa seperti biaya air, listrik, tagihan rutin, makan, hingga kewajiban-kewajiban lainnya. 2. Opsional. Pilihan sebagai poin kedua bisa dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang bentuknya bisa berupa rekreasi atau lifestyle. 3. Culture. Di sini sebagai tempat yang sifatnya entertainment diri sendiri, seperti contohnya langganan aplikasi streaming musik dan juga film. 4. Ekstra. Bentuknya adalah pengeluaran tambahan seperti biaya servis kendaraan atau elektronik. Selanjutnya, catat pengeluaran tahunan. Metode Kakebo juga menuntut penggunanya untuk membuat catatan pengeluaran tahunan nih. Sebenarnya bukan cuma tahunan, tetapi dalam range waktu bulanan dan tahunan yang dibuat secara terpisah. Hal-hal yang perlu dicatat di sini bisa seperti pajak tahunan, tabungan untuk tujuan tertentu, asuransi, atau yang lainnya, di mana pengeluaran ini nggak mungkin masuk di pengeluaran harian kamu dan hanya akan keluar ketika jatuh tempo sesuai waktu yang telah ditentukan. Inilah yang menjadi alasan mengapa Kakebo menuntut untuk membuat catatan keuangan terpisah setiap periodenya. Kelima, evaluasi. Terakhir, kita akan melakukan evaluasi sama budgeting yang udah kita bikin nih. Kalian bisa bandingkan jumlah penghasilan dan pengeluaran termasuk realisasi budgeting yang udah kalian lakukan. Kalian juga bisa ngeliat pos mana yang terlalu banyak porsinya, sehingga kedepannya kalian bisa lebih menyesuaikan budgeting ini sesuai dengan kebutuhan. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga dengan menonton video ini, kita jadi paham bahwa budgeting keuangan itu hal yang gak terpisahkan kalau udah ngomongin uang. Kita juga tahu dan bisa belajar tentang metode Kakebo, budgeting keuangan ala emak-emak di Jepang. Bila merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like. Bila suka dengan video-video seperti ini, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.